Real Madrid siapkan skenario melepas David Alaba. Real Madrid dikabarkan tengah mempersiapkan diri untuk melepas bek senior David Alaba, menyusul menurunnya peran pemain asal Austria itu dalam skuad utama setelah cedera panjang yang dideritanya. David Alaba kini tergeser menjadi pilihan kelima di lini pertahanan Los Blancos, menandai perubahan besar dari statusnya yang sebelumnya tak tergantikan. David Alaba sempat menjadi andalan utama di jantung pertahanan Real Madrid sejak kedatangannya dari Bayern Munchen pada 2021. Namun, cedera ligamen anterior yang dialaminya pada Desember tahun 2023 membuatnya absen panjang dan kehilangan ritme permainan. Setelah pulih, Alaba gagal menunjukkan performa yang sama seperti sebelumnya. Kini, ia diproyeksikan hanya menjadi bek tengah pilihan kelima musim depan, berada di belakang Dean Huijsen, Antonio Rudiger, Eder Militao, dan Raul Asensio. Bahkan, gelandang bertahan Aurelien Tchouameni yang sempat tampil solid di lini belakang saat Piala Dunia antar klub dinilai lebih diprioritaskan oleh pelatih Xabi Alonso. Kontrak Alaba masih berlaku hingga 2026. Tetapi menurut laporan Diario, Real Madrid berharap bisa melepasnya musim panas ini demi mengurangi beban gaji. Sayangnya, gaji tinggi yang diminta David Alaba serta minimnya jam bermain akibat cedera membuatnya sulit dipasarkan. Kabarnya, manajemen klub sempat mencoba melakukan negosiasi pemutusan kontrak lebih awal, tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Transfer di bursa musim panas ini masih terbuka, tetapi tidak akan mudah. Apalagi, jika Alonso mempertahankan skema 3 bek, Alaba masih dianggap sebagai opsi rotasi yang berguna. Dengan statusnya yang makin tersisih dan beban gaji yang tinggi, masa depan David Alaba di Santiago Bernabeu kini penuh tanda tanya. Meski kepergiannya musim panas ini bisa menguntungkan klub secara finansial, kenyataannya sulit membayangkan transfer terjadi dalam waktu dekat tanpa kompromi besar dari kedua pihak. Efek domino skema Xabi Alonso, tren moncer, bintang Real Madrid jadi korban. Xabi Alonso membuat langkah taktis yang mengejutkan saat Real Madrid menghadapi Salzburg di ajang Piala Dunia antar klub 2025. Ia tidak lagi memakai formasi klasik 4-3-3, melainkan menerapkan skema 3-4-1-2 untuk mendukung peran Trent Alexander-Arnold. Langkah ini diambil setelah Alexander-Arnold menunjukkan performa yang kurang memuaskan dalam dua laga sebelumnya melawan Al-Hilal dan Pachuca. Dengan skema baru tersebut, pemain asal Inggris itu tampil jauh lebih baik di posisi wingback kanan. Penampilan impresif tersebut membuat Alonso mempertimbangkan untuk menjadikan formasi ini sebagai taktik utama Real Madrid ke depan. Namun, hal ini membawa konsekuensi besar bagi beberapa pemain yang kini terpinggirkan. Dengan formasi baru ini, sejumlah pemain kunci seperti Vinicius Junior, Kylian Mbappe, Jude Bellingham, dan Federico Valverde dipastikan akan mengisi posisi inti. Hal ini membuat rotasi pemain menjadi sangat terbatas, terutama di lini serang dan tengah. Nama-nama seperti Arda Güler, Eduardo Camavinga, dan Franco Mastantuono harus bersaing ketat untuk mengisi satu posisi tersisa di setiap pertandingan. Situasi ini memicu kekhawatiran tentang minimnya kesempatan bermain bagi mereka. Namun, di antara semua pemain, Rodrigo disebut sebagai yang paling terdampak. Ia kini harus bersaing dengan trio Mbappe, Vinicius, dan Bellingham untuk mengisi 3 slot paling ofensif di formasi 3-4-1-2. Rodrigo di Santiago Bernabeu mulai dipertanyakan. Laporan terbaru menyebutkan bahwa sang pemain masih menunda menandatangani kontrak baru dengan klub. Bintang asal Brasil itu dikabarkan mulai mempertimbangkan opsi untuk hengkang pada bursa transfer musim panas mendatang. Ia diyakini mencari klub yang bisa menjamin waktu bermain lebih konsisten. Beberapa klub besar dikabarkan siap meminang Rodrigo jika ia tersedia di pasar. Saat ini, Arsenal disebut sebagai tim terdepan dalam upaya merekrut pemain berusia 24 tahun tersebut. Ole Romeni gabung Real Madrid, pemain Indonesia pertama berlaga di panggung Eropa. Kabar mengejutkan kembali datang dari pemain timnas Indonesia, di mana melalui postingan videonya dikabarkan Ole Romeni gabung Real Madrid. Dengan bergabungnya ke Real Madrid, Ole Romeni jadi pemain Indonesia pertama yang berlaga di panggung Eropa. Dalam postingan videonya, Romeni menyampaikan bahwa dirinya ditawari oleh Real Madrid melalui media sosialnya. Menurutnya, saat itu Romeni tidak menyangka bahwa dirinya akan ditawari akan bermain untuk Real Madrid. Saya sungguh sangat tidak berharap akan ditawari untuk bergabung di Real Madrid. Akunya, jika benar adanya Romeni bergabung dengan Real Madrid,
tentunya ini akan menjadi sebuah kesempatan besar bagi penyerang timnas Indonesia untuk melanjutkan karirnya di kancah sepak bola profesional. Tak tanggung-tanggung dikabarkan bahwa Romeni telah menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun dengan nilai yang fantastis mencapai 6,5 juta euro. Kylian Mbappe comeback, Real Madrid siap hadapi Juventus. Real Madrid mendapatkan kabar baik jelang bentrok dengan Juventus pada laga 16 besar Piala Dunia antar klub 2025. Kylian Mbappe yang absen dalam 3 pertandingan fase grup, diambang kembali membela Los Blancos. Penyerang berusia 26 tahun tersebut harus menepi karena gastroenteritis. Akibat penyakit tersebut, Mbappe harus menjalani perawatan di rumah sakit dan kehilangan hampir 5 kg berat badan. Melenggang ke 16 besar Piala Dunia antar klub 2025, Real Madrid dinanti lawan berat. Los Blancos akan bersua Juventus di Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Rabu, tanggal 2 Juli tahun 2025, dini hari WIB. Bianconeri menembus fase knockout dengan status peringkat kedua grup G dengan koleksi 6 poin. Kylian Mbappe kini memiliki 3 sesi latihan lagi untuk menyempurnakan kebugarannya jelang pertandingan melawan Juventus. Pelatih Real Madrid, Xabi Alonso, pun sangat mengandalkan Mbappe dalam duel kontra Juve. Kembalinya Kylian Mbappe sangat dinantikan, terutama untuk melihat seberapa cepat beradaptasi dengan strategi Xabi Alonso di Real Madrid. Taktik yang diterapkan Alonso dirancang untuk memaksimalkan dampak dirinya dan Vinicius Junior secara bersamaan. Kami membutuhkannya dan kami ingin dia kembali secepat mungkin dan dalam kondisi terbaik, kata Xabi Alonso. Nico Paz jadi rebutan, Real Madrid tahan klausul buyback. Musim panas ini, nama Nico Paz kembali mencuri perhatian bursa transfer Eropa. Setelah tampil cemerlang bersama Como di Serie A, gelandang muda jebolan La Fabrica itu jadi rebutan dua raksasa Inter Milan dan Bayer Leverkusen. Di tengah ketidakaktifan Real Madrid yang memegang klausul buyback, klub-klub pesaing siap menggelontorkan dana besar demi mengamankan tanda tangannya. Banyak yang memperkirakan bahwa Los Blancos akan segera mengaktifkan klausul pembelian kembali untuk membawanya kembali ke Santiago Bernabeu, namun, hingga kini belum ada langkah konkret dari klub ibu kota Spanyol tersebut. Seperti diketahui, Real Madrid masih memiliki klausul pembelian kembali sebesar 8 juta euro untuk alumni Akademi La Fabrica tersebut. Di tengah ketidakaktifan Madrid, Inter Milan dilaporkan siap memanfaatkan situasi. Menurut laporan Sport Mediaset, finalis Liga Champions 2025 itu menjadikan Paz sebagai target utama. Mereka percaya pemain muda Argentina ini akan menjadi aset jangka panjang yang sangat berharga bagi klub. Meski demikian, transfer ini diperkirakan tidak mudah mengingat Real Madrid masih memegang hak buyback dalam beberapa musim ke depan. Di sisi lain, Bayer Leverkusen juga ikut memburu Nico Paz. Dengan hengkangnya Florian Wirtz musim panas ini, Leverkusen telah mengidentifikasi 2 nama sebagai pengganti potensial yaitu Arda Güler dan Nico Paz. Real Madrid masih memegang opsi buyback dengan skema bertahap, yaitu 8 juta euro pada musim panas 2025, 9 juta euro pada 2026, dan 10 juta euro pada 2027. Victor Gyökeres tawarkan diri ke Real Madrid 1,3 triliun rupiah. Real Madrid kini menghadapi dilema dalam bursa transfer setelah muncul laporan bahwa Victor Gyökeres sangat ingin bergabung dengan klub raksasa Spanyol tersebut. Pelatih anyar Xabi Alonso diketahui sejak awal menjabat sudah menyampaikan beberapa permintaan, termasuk mencari penyerang tengah dengan kontribusi mirip Joselu untuk memperkuat lini depan musim depan. Dalam konteks itu, nama Victor Gyökeres menjadi salah satu opsi paling menarik. Penyerang asal Swedia yang kini membela Sporting CP itu baru saja menuntaskan salah satu musim terbaik dalam kariernya. Dia mencetak 54 gol dan 13 assist hanya dalam musim keduanya bersama klub Portugal tersebut. Meski demikian, ambisinya untuk hengkang dari Lisbon musim panas ini menimbulkan ketegangan dengan pihak klub. Victor Gyökeres dan agennya mengklaim telah memiliki kesepakatan lisan bahwa dirinya bisa dilepas dengan harga 1,13 triliun rupiah. Tetapi Sporting bersikukuh bahwa nilai transfernya adalah 1,3 triliun rupiah. Polemik ini tak hanya mempengaruhi situasi internal Sporting CP, tapi juga membuat Real Madrid berpikir 2 kali. Klub Spanyol itu dikenal bersedia menggelontorkan dana besar bila kebutuhan skuad memang mendesak, tapi kondisi lini depan mereka saat ini tidak dalam keadaan genting.
Dengan kehadiran Kylian Mbappe, bakat muda Brasil Endrick, dan penampilan menjanjikan Gonzalo Garcia, tidak ada urgensi yang benar-benar memaksa mereka menambah satu penyerang lagi, betapapun tajamnya statistik Victor Gyökeres. Meskipun kontraknya dengan Sporting masih berlaku hingga 2028, Victor Gyökeres sudah menyatakan keinginannya secara terbuka untuk bergabung dengan proyek baru. Hal itu menunjukkan bahwa dirinya tidak lagi sepenuh hati bertahan di Liga Portugal. Kini pertanyaannya bukan lagi soal apakah Victor Gyökeres layak direkrut, melainkan apakah Madrid benar-benar membutuhkannya saat ini, terlebih dengan harus mengeluarkan dana mencapai 1,3 triliun rupiah.